pasarnya sangat terbatas sekali. Tapi sekarang Acer menjadi perusahaan global melayani seluruh dunia. Contoh lain lagi, Casella Wines, IKEA Nestle, kemudian Lego, Samsung, Philips, Zara, dan seterusnya. Ya, perusahaan-perusahaan ini memiliki masalah di mana pasar domestik mereka itu terlalu kecil. Nah, sehingga mereka supaya memperoleh skala ekonomi dan keunggulan bersaing, maka mereka harus pergi ke luar negeri. Nah, berikutnya keunggulan kita go global adalah mendapatkan akses faktor input berbiaya rendah. Di sini kita lihat MNC yang mendasarkan keunggulan kompetitif mereka pada strategi low cost itu sangat tertarik ke pasar luar negeri untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang berbiaya rendah itu. Bisa bahan baku, bisa tenaga kerja. Sebagai contoh, akses ke bahan baku murah seperti kayu, biji besi, minyak, batu bara merupakan pendorong utama di balik globalisasi pada era 1.0 and 2.0 ya. Nah, selama globalisasi 3.0, perusahaan telah berkembang secara global untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga kerja yang lebih rendah di bidang manufaktur dan jasa. Nah, salah satu contohnya adalah India. Di sini mengukir keunggulan kompetitif dalam proses bisnis outsourcing karena tenaga kerja mereka relatif murah. Bukan hanya karena tenaga kerja murah, tetapi karena juga berlimpah dan terdidik. Dan mereka bisa bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi baru. Beberapa MNC mengejar strategi global untuk mengembangkan kompetensi baru. Motivasi ini sangat menarik bagi perusahaan yang mendasarkan persaingannya pada strategi diferensiasi. Nah, perusahaan-perusahaan ini membuat investasi langsung pada berbagai negara, ya, di mana negara-negara tersebut ada skill-skill tertentu. Sebagai contoh, AstraZeneca ini perusahaan berbasis di Swiss. Dia merelokasi fasilitas penelitiannya ke Cambridge, Massachusetts. Tujuannya untuk apa? Untuk menjadi bagian dari klaster bioteknya di Boston. Dengan harapan mengembangkan kompetensi riset and development baru dalam hal bidang bioteknologi. Cisco ini perusahaannya berpusat di Amerika yang berinvestasi sangat besar di India, di Bangalore. Nah, karena di sana kita ketahui Bangalore adalah pusat IT-nya di India yang menjadi salah satu pusat IT di dunia selain Silicon Valley, ya. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Microsoft, ya. Nah, itu keuntungan, 3 keuntungan dari globalisasi. Terus bagaimana kelemahan globalisasi? Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Tentu kita harus pertimbangkan cost and benefit dari globalisasi. Kalau sampai cost untuk melakukan globalisasi lebih besar daripada benefit yang kita peroleh, maka lebih baik mungkin perusahaan tetap berada di pasar lokal. Namun kalau cost-nya lebih kecil daripada benefit atau value yang diterima oleh perusahaan, maka keputusan go internasional itu menjadi suatu keniscayaan. Nah, di sini kita melihat beberapa potensi kerugian bila mana kita menjadi MNC global. Pertama, kewajiban di negara yang berbeda. Kedua, kehilangan reputasi. Ketiga, masalah kekayaan intelektual. Kita lihat satu persatu, kewajiban negara yang berbeda. Nah, dalam ekspansi internasional, berarti kita perusahaan pusat ini akan mendirikan anak perusahaan di berbagai negara. Nah, ketika dia masuk pada perusahaan-perusahaan lokal di berbagai negara tersebut, maka dia akan menghadapi lingkungan budaya, kemudian hukum, ekonomi yang berbeda. Nah, ini akan membawakan dampak yang tidak mudah bagi perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan gagal untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal tersebut. Contohnya masalah Walmart, ya. Di sini Walmart kita lihat gagal di Jerman dan di Korea Selatan. Sehingga mereka akhirnya keluar dari 2 negara itu pada tahun 2006. Nah, Walmart telah mencoba selama bertahun-tahun untuk berhasil memasuki pasar yang berkembang pesat di Rusia dan India. Tetapi nyaris
sedikit atau tanpa keberhasilan yang signifikan. Ya, ternyata resep sukses Walmart di Amerika yang efektif itu ternyata tidak berlaku di Jerman, Korea Selatan, Rusia, atau India. Itu yang terjadi. Ya, karena hukum, lingkungan sosial budaya, lingkungan ekonomi di negara yang kita tuju tersebut memiliki sistem yang berbeda. Yang kedua, hilangnya reputasi. Sebagai perlu kita ingat bahwa yang namanya salah satu aset paling berharga perusahaan adalah masalah reputasi. Nah, reputasi itu termasuk dalam hal inovasi, layanan pelanggan, ataupun reputasi merek. Nah, sebagai contoh Apple. Apple itu merupakan merek termahal di dunia. Tahun 2018 nilainya sekitar USD 230 miliar. Jadi dia bersaing dengan Google. Nah, namun salah satu supplier Apple itu adalah perusahaan dari Taiwan, Foxconn. Nah, Foxconn ini mendirikan perusahaan di China. Di China, di salah satu kota, itu jumlah karyawannya lebih dari 1 juta orang, sehingga di kota di China tersebut itu nyaris hidup hanya dari Foxconn, dari Apple. Ya, namun apa yang terjadi? Banyak lembaga-lembaga hak asasi manusia itu melihat di sana terjadi eksploitasi buruh, di mana buruhnya dibayar rendah, jam kerjanya panjang, kondisi kerja dan kehidupan yang buruk, sehingga banyak terjadi kasus bunuh diri. Nah, apa yang terjadi pada perusahaan Apple? Tim Cook, CEO Apple, mengunjungi Foxconn di China untuk memeriksa fasilitas manufaktur dan kondisi kehidupan pekerja. Hari ini memang sudah ada perbaikan-perbaikan. Nah, namun Apple memutuskan apa? Dia tidak mau hanya tergantung pada Foxconn, karena itu akan mempengaruhi reputasi dia. Dianggap Apple memproduksi barang dengan memanfaatkan, dengan mengeksploitasi sumber daya murah di China. Nah, akhirnya Apple mencari alternatif supplier selain Foxconn. Sekarang ada yang namanya Pegatron. Di sini adalah perusahaan asli Taiwan juga. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kekayaan intelektual. Nah, di sini kita lihat yang namanya industri perangkat lunak, film, dan musik ini di berbagai negara banyak mengalami pelanggaran hak cipta, di mana lagu-lagu, software itu dibajak seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu resiko kalau kita beroperasi secara global. Nah, kita diambil contoh ini misalnya ya. Di sini perusahaan teknik Jepang dan Eropa memasuki Cina untuk berpartisipasi dalam pembangunan rel kereta cepat, ya, super highway, kecepatannya tinggi, ya, nilainya miliaran US dollar. Nah, perusahaan-perusahaan seperti Kawasaki Heavy Industry dari Jepang, Siemens dari Jerman, Alstom dari Prancis adalah mitra usaha patungan dengan perusahaan China. Kemudian apa yang terjadi belakangan? Perusahaan-perusahaan ini sekarang menuduh bahwa mitra mereka di Tiongkok telah dapat membangun teknologi canggih dengan mengkopi kekayaan intelektual dari mitra Jepang dan Eropa untuk membuat kereta berkecepatan tinggi juga, sehingga mereka terjadi transfer teknologi, kemudian mereka menggunakan teknologinya, melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga tidak membutuhkan lagi yang namanya Kawasaki, Siemens maupun Alstom. Nah, kemudian untuk memperburuk keadaan, mereka juga mengklaim bahwa perusahaan Cina sekarang bersaing dengan mereka di pasar lain yang menguntungkan, seperti Arab Saudi, Brasil, dan bahkan California. Jadi mereka ketika ada penawaran kereta api super cepat, perusahaan-perusahaan Kawasaki, Siemens, dan Alstom itu akan berhadapan dengan kompetitornya dari China, yang dulunya mereka adalah mitranya yang dibantu oleh Kawasaki, Siemens, dan Alstom. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada rangka integrasi dan responsivitas. Ya, di sini kita bicara bagaimana kita masuk ke pasar lokal di luar negeri, kemudian bagaimana kita merespon selera lokal tersebut. Nah, modus untuk masuk ke pasar luar negeri sangat terkait dengan biaya investasi dan kontrol yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini ada gambar, di mana kontinum kiri perusahaannya menjadi eksportir. Kalau dia masuk dengan cara menjadi eksportir, berarti di sini dia mengutamakan biaya rendah.
Namun konsekuensinya kontrol terhadap pasar di luar negeri juga rendah. Dia tidak bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Itu ekstrim kiri. Bagaimana dengan ekstrim kanan? Di sini kita lihat perusahaan melakukan akuisisi foreign direct investment, di mana membuat investasi perusahaan menjadi besar di negara-negara yang dituju tersebut. Namun kontrol atas perusahaan tersebut menjadi tinggi. Nah, ini di sini ada dua kontinum yang bertolak belakang, ya. Tinggal perusahaan harus menghitung cost dan benefitnya. Nah, apa yang dihadapi oleh MNC adalah dia menghadapi dilema, yaitu apakah kita harus melakukan pengurangan biaya atau kita melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Tentu pengurangan biaya dapat dicapai melalui standarisasi produk. Jadi produk yang kita buat di negara kita itu ketika kita menjualnya di pasar luar negeri, ya produknya sama persis, itu maka cost bisa rendah. Tapi kalau kita melakukan penyesuaian, cost kita akan bertambah. Nah, ini menjadi pengurangan biaya versus respon lokal. Inilah menjadi tema-tema besar di perusahaan MNC. Kalau kita menggunakan local responsive, jadi menyesuaikan terhadap kebutuhan lokal, maka kita artinya menggunakan strategi diferensiasi, bukan strategi low cost. Nah, ini harus ada trade-off, ini harus kita pertimbangkan. Bagaimana kita mengurangkan biaya, pada satu saat yang sama kita merespon dengan kebutuhan lokal tersebut. Ya, ini trade-off yang harus kita pertimbangkan. Nah, ingat, salah satu pendorong utama globalisasi adalah memperluas pasar dalam rangka mencapai economic of scale, skala ekonomis, dan menurunkan biaya. Nah, bagi banyak eksekutif bisnis, bergerak menuju globalisasi didasarkan pada hipotesis globalisasi yang menyatakan bahwa kebutuhan dan preferensi konsumen di seluruh dunia itu akan semakin homogen. Ya, kalau dalam bidang teknologi ini nampaknya itu menjadi relevan. Nah, kemudian pondasi strategi dari hipotesis globalisasi terutama didasarkan pada pengurangan biaya. Biaya yang lebih rendah adalah senjata kompetitif bagi perusahaan MNC dalam rangka mencapai keunggulan bersaing tersebut. Nah, meskipun ada beberapa konvergensi preferensi konsumen di seluruh dunia, perbedaan nasional masing-masing negara tentu tetap ada karena lembaga dan budaya yang berbeda. Berikutnya di sini ada catatan MNC mengalami tekanan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal agar sesuai dengan preferensi konsumen lokal dan persyaratan negara tuan rumah itu. Nah, tentu ini akan memerlukan biaya lebih tinggi. Sebagai contoh, di Indonesia, kalau mobil-mobil luar negeri ingin mendapatkan insentif pajak, maka dia harus menggunakan TKDN. Itu komposisi dalam negeri, ya. Di situ dilihat berapa sih komponen dalam negerinya. Kalau sampai 80%, maka dia akan mendapatkan insentif pajak. Nah, di sini kita lihat beberapa contoh Walmart menjual hewan hidup, ular, belut, kodok, dan lain-lain untuk persiapan makan di Tiongkok. Sementara IKEA menjual kulkas kimchi dan sumpit logam di Korea Selatan. McDonald menggunakan ayam dan ikan sebagai pengganti daging sapi di India. Dan menawarkan burger teriyaki di Jepang. Nah, ini salah satu responsif mereka, ya. Responsivitas lokal umumnya memerlukan biaya yang lebih tinggi dan terkadang akan mengurangi keunggulan biaya. Sehingga kita harus betul-betul mempertimbangkan antara pengurangan biaya dan respon lokal. Nah, ini disebut nanti kemudian rangka kerja integrasi dan responsif sebagaimana yang saudara lihat dalam gambar ini. Di sini ada 4 kuadran. Sumbu horizontalnya adalah bagaimana kita menyikapi respons kebutuhan masyarakat lokal. Sementara sumbu vertikalnya bagaimana terkait dengan biaya, penurunan biaya. Kalau kita tidak terlalu melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal, kemudian pressure untuk cost reduction-nya juga rendah, maka kita bisa melakukan strategi internasionalisasi seperti sepeda motor Harley Davidson itu kan tidak melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal.
Rolex juga, Starbucks juga tidak. Nah, sehingga di sini disebutkan pressure for local response-nya rendah, kemudian cost reduction-nya juga rendah. Kemudian berikutnya kita pindah ke multi domestik. Nah, kalau multi domestik ini cost reduction-nya, isu tentang cost reduction-nya itu rendah, sementara pressure untuk local responsive-nya tinggi. Nah, ada yang namanya Nestle. Nestle itu di setiap negara memiliki produk-produk yang berbeda-beda antar negaranya. Nah, di sini dia tekanan untuk melakukan pengurangan biaya itu tidak terlalu tinggi, tetap jadi dia rendah ya. Nah, dari sini kita pindah ke transnasional, di mana diharapkan cost reduction-nya sangat tinggi, kemudian responsibilitas terhadap kebutuhan lokal juga tinggi. Nah, ini contohnya P&G. Nah, dia harus membuat produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Tentu sampo di Amerika dengan sampo di wilayah tropis seperti Indonesia berbeda, ya. Nah, di sini dia juga menekankan bagaimana cost reduction. Makanya dulu dia sempat keluar dari Indonesia, kemudian berpindah ke Thailand. Salah satu pertimbangannya adalah cost reduction. Dan kebetulan waktu itu dia kalah melawan Unilever di Indonesia. Kemudian ada kuadran global standardization, di mana tekanan untuk cost reduction-nya tinggi, sementara local responsive-nya rendah. Maka di sini contohnya Lenovo. Nah, Lenovo ini dia produk-produknya tidak perlu menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Seperti laptop itu kan standar di seluruh dunia. Tetapi dia isunya adalah bagaimana mengurangi biaya sehingga mampu bersaing dengan laptop-laptop di seluruh dunia. Ini penjelasan satu persatu terkait di sini. Kita lihat strategi internasional adalah pada dasarnya strategi di mana perusahaan menjual produk yang sama di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Nah, di sini diharapkan MNC memanfaatkan kompetensi inti yang ada di negara merekanya. Sebuah strategi internasional sering berhasil digunakan oleh MNC dengan relatif besar pada pasar domestik dan dengan reputasi yang kuat dan nama merek yang kuat. MNC ini memanfaatkan kenyataan bahwa orang asing ingin membeli produk kita, ya, dan cenderung menggunakan diferensiasi sebagai strategi bisnis pilihan mereka. Contohnya apa? Pengendara sepeda motor di Shanghai, China sangat menyukai sepeda motor Harley Davidson. Nah, seperti mereka pingin seperti nonton di TV-TV yang ada Hell Angel-nya itu menggunakan motor-motor gede, ya. Berikutnya, model iPhone terbaru Apple adalah yang diinginkan di seluruh dunia karena persepsi produk mewah dan simbol status. Jadi tidak perlu ada penyesuaian terhadap lokal, ya. Sementara strategi multi domestik ini memaksimalkan daya tanggap lokal, berharap konsumen lokal akan menganggap produk atau layanan mereka sebagai produk lokal. Tadi ya contohnya Nestle yang di Swiss itu ya, dia kantor pusatnya di Swiss, tetapi Nestle Indonesia menghasilkan produk-produk lokal dengan selera-selera lokal yang berbeda antar negaranya, ya. Nah, sebuah MNC mengikuti strategi multi domestik berbeda dengan strategi internasional menghadapi pengurangan eksposur nilai tukar karena sebagian besar penciptaan nilai terjadi di negara yang tempat dia membuka anak cabangnya tersebut, ya, sehingga masalah nilai tukar menjadi eksposur nilai tukar itu menjadi lebih rendah. Strategi standarisasi global muncul dari kombinasi tekanan tinggi untuk pengurangan biaya dan tekanan rendah untuk respon lokal. Contohnya tadi Lenovo, produsen komputer Cina, adalah pembuat laptop ThinkPad yang ThinkPad sendiri adalah merek IBM yang kemudian diakuisisi tahun 2005 oleh Lenovo China. Jadi sekarang kalau saudara beli ThinkPad itu ThinkPad-nya mereknya Lenovo. Untuk melacak perkembangan terbaru dalam komputasi, pusat penelitian Lenovo berlokasi di Beijing dan Shanghai, kemudian di Raleigh, Carolina Utara, dan di Jepang. Untuk mendapatkan manfaat dari tenaga kerja murah dan dekat dengan pasar utamanya untuk mengurangi biaya pengiriman. Maka manufaktur Lenovo dibuat di Meksiko, di India, dan di China. Sementara strategi transnasional mencoba untuk